Dr. Raka Wirawan, 38 tahun, seorang psikolog klinis, sukses di Jakarta Selatan. Hidup dalam rutinitas yang steril dan profesional. Kliniknya terletak di sebuah bangunan kolonial yang sudah direnovasi, tenang, tertata rapi, seperti pikirannya, atau setidaknya begitulah yang ingin ia yakini. Meski populer di kalangan pasien dan dikenal hangat, kehidupan pribadinya sangat sepi. Tidak ada istri, anak, atau keluarga dekat. Hanya ada satu karyawan tetap, Dita, resepsionis muda yang setia dan selalu menjaga jarak sopan. Pada suatu sore berawan, seorang wanita datang tanpa janji. Ia tampak pucat, dengan mata cekung dan tubuh kurus yang gemetar. "Saya, Livia," katanya. "Saya butuh bantuan. Ada yang mengawasi saya dari dalam cermin." Livia Anastasia, 27 tahun, mengaku hidup sendiri di sebuah rumah tua peninggalan keluarganya di Menteng. Ia mulai melihat bayangan pria di cermin sejak sebulan terakhir. Pria itu berdiri diam, menatap dan sesekali tersenyum, seolah mengenalnya. Raka mencatat semuanya dengan tenang. Ia mendiagnosis kemungkinan halusinasi visual skizoafektif dan menyarankan serangkaian terapi. Tapi malamnya, ketika Raka pulang dan melewati cermin di lorong rumahnya, ia berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sekilas ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di balik pantulan. Tapi saat ia kembali melihat tak ada siapa-siapa, ia menggeleng dan menyalahkan kelelahan. Sesi-sesi Livia semakin dalam. Ia mulai menggambar sketsa wajah pria dalam cermin. Perlahan, detail wajah itu semakin jelas dan menyerupai Raka. "Aku tahu ini gila," ucap Livia, "tapi dia terlihat seperti Anda." Raka terdiam. Ia membuang sketsa itu diam-diam, tetapi rasa cemas mulai tumbuh. Setiap malam ia mulai bermimpi tentang lorong panjang, pintu-pintu tertutup, dan suara-suara orang berteriak. Tapi saat ia bangun, semuanya lenyap. Sementara itu, Dita, resepsionis klinik, mulai curiga. Ia diam-diam memeriksa data pasien Raka. Anehnya, tidak ada data pendaftaran Livia di sistem. Bahkan CCTV menunjukkan tidak ada pasien yang datang pada hari pertama Livia hadir. Dita, yang pernah kuliah psikologi sebelum menjadi resepsionis, mulai menyelidiki masa lalu bosnya. Ia menemukan bahwa Dr. Raka Wirawan pernah menghilang dari dunia praktik selama 3 tahun dan baru kembali 2 tahun lalu dengan membuka klinik sendiri. Dalam arsip online, ia menemukan berita lama. Seorang psikolog muda bernama Raka Wirawan dinyatakan hilang dari rumah sakit jiwa tempat ia magang. Tepat setelah insiden pembunuhan salah satu staf dan hilangnya satu pasien skizofrenik dengan kekerasan ekstrem, wajah Raka di berita itu sama, tapi lebih muda dan kurus. Ada sesuatu yang tidak cocok. Raka mulai mengalami disosiasi. Ia menemukan dirinya berdiri di depan cermin tengah malam. Tidak tahu berapa lama ia sudah di sana. Kadang, ia menemukan bekas darah di pakaiannya yang menghilang saat diperiksa kembali. Dinding ruang tamunya berbisik namanya. Livia menghilang dari sesi. Raka panik dan mencarinya ke alamat rumah yang diberikan. Rumah itu sudah terbakar. Tetangga di sekitar mengatakan itu rumah panti rehabilitasi mental, terbakar 10 tahun lalu. Semua penghuninya meninggal. Salah satu korbannya adalah gadis bernama Livia Anastasia, usia 17 tahun. Raka nyaris pingsan.
Di rumahnya, Raka mendobrak pintu kamar bawah tanah yang selama ini selalu terkunci. Di sana, ia menemukan satu kursi terikat rantai, bercak darah di lantai, dan jas putih dokter dengan namanya koyak dan kotor. Kilasan kembali muncul. Ia bukan Raka, ia adalah Arga, pasien skizofrenia yang membunuh dokter Raka dan mengambil identitasnya. Selama bertahan-tahan, ia menciptakan realitas baru sebagai seorang profesional. Livia adalah salah satu korban yang pernah ia siksa di masa lalu saat meledak dalam serangan psikotik. Polisi datang setelah Dita melapor. Mereka menemukan ruang bawah tanah, bekas darah, dan catatan terapi palsu. Arga, yang menyebut dirinya Raka, tertawa dan menangis bersamaan saat digiring keluar. Aku hanya ingin jadi orang normal. Aku ingin membantu orang, bukan menyakiti mereka. Di rumah sakit jiwa, tempat ia dikembalikan, Arga duduk di ruangan putih dengan satu cermin satu arah. Ia terus bicara pada bayangan di balik cermin. Dan dalam pantulan itu, Livia berdiri, tak pernah benar-benar pergi. Di sisi lain cermin, dua petugas mencatat perilaku Arga. Salah satunya, dokter muda baru, bertanya, "Jadi, siapa yang diajak bicara?" Dokter senior menjawab, "Dia bilang itu pasiennya, tapi semua tahu pria itu sudah gila sejak 10 tahun lalu. Tidak pernah ada pasien bernama Livia. Mungkin itu bagian dari rasa bersalahnya, atau bagian dari dirinya yang waras, mencoba bicara dengan bagian yang hilang."